Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi saudaraku seiman di hari Kamis, bahasan bedah buku kita Wanita Muslimah Inilah Surga, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu beberapa catatan dan peringatan atas pelanggaran dalam akad nikah dan pesta perkawinan. Dan kami kembali menyapa Anda dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota ini dan kota-kota kaum muslimin umumnya agar selalu dipenuhi dengan keimanan, ilmu dan amal saleh. Dan juga semoga kami jemaah Uhud diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, atau diberikan pahala yang sempurna dari niat umrah ini, juga sholat di dua masjid yang mulia, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta seluruh jemaah umrah dari travel Indonesia secara khusus dan seluruh travel di muka bumi ini yang sekarang lagi pada berdatangan untuk mengerjakan ibadah ini. Semoga Allah SWT terima dengan pahala yang sempurna. Dan bagi Anda yang belum diberikan kesempatan oleh Allah SWT, semoga satu waktu nanti Anda di Indonesia secara khusus dan juga umumnya di negara-negara kaum muslimin dimudahkan oleh Allah untuk datang dan mengerjakan ibadah haji ataupun umrah dan mendatangi sholat di dua masjid yang mulia, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, tentu dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian dua bab terakhir dari buku ini, bedah buku ini. Insyaallah nanti mungkin kedepannya kita akan lanjut ke buku yang lain lagi. Masih berbicara tentang masalah catatan dan pelanggaran dalam akad nikah serta pesta perkawinan. Dan sudah kita titik beratkan bagaimana banyak sekali di antara kaum muslimin dan muslimat mereka memulai ibadah mulia ini, nikah, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pamer aurat, kemudian memanggil penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya, kemudian banyaknya mubadzirnya dari sisi pengeluaran yang memang tidak diperlukan, dan segala macam pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya ya bisa mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan pernikahan tersebut. Sementara sudah ada contoh dari baginda Nabi SAW, bagaimana beliau merayakan pernikahan tapi tidak berlebihan dan juga tidak ada pelanggaran agama. Sehingga kegembiraan dan kebahagiaan tercapai, kedua keluarga dan kedua mempelai juga bahagia dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menyebutkan ada 36 poin ya pada pertemuan yang lalu tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan ini mungkin tidak kita ulangi lagi, kita akan masuk ke lanjutannya tentang masalah fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah seputar pernikahan. Dikatakan di sini, sering terdengar mengenai berbagai perilaku yang terjadi dalam pesta pernikahan. Misalnya, memanggil para penyanyi wanita disertai alat-alat musik dan nyanyian, selain tabl, dalam kurung gendang dua sisi, atau duf, gendang satu sisi. Kebanyakan lagu yang dinyanyikan adalah nyanyian artis yang syarat dengan kalimat yang tak layak diucapkan ataupun didengar. Sebagian wanita pun berjoget sambil bernyanyi, kadang joget dan tarian yang diiringi lagu ini mengikuti sajian televisi atau video, baik tarian dari timur maupun barat. Masalah ini telah tersebar. Penjelasan hukum syariat tentang hal ini sangat dibutuhkan. Karena sudah menjadi seperti sebuah tradisi. Kalau ada perkawinan, bisa hampir dikatakan sulit membedakan mana acara orang non-muslim sama orang muslim. Gitu ya. Karena acara muslim pun banyak mentransfer tata cara orang-orang non-muslim. Ya, seperti terbukanya aurat, pakaian mereka sama, ya kan? Dengan mubazir. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, ada baju perkawinan wanita yang sangat panjang, mubazir tidak dibutuhkan gitu. Ini tradisi orang non-muslim ya, dengan harga yang sangat mahal. Kemudian juga
banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain yang terjadi dengan tampilnya penyanyi-penyanyi wanita ini, dan itu menjadi sebuah hal yang layak umum gitu dikonsumsi layak di antara juga kaum muslimin, sehingga banyak penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya lalu didatangin atau dinikmati oleh para pengunjung atau para undangan, tamu undangan dari perkawinan, dan akhirnya yang memiliki acara yang panen dosanya ya. Belum lagi kalau terjadi maksiat yang lebih jauh, ya dengan lagu-lagu itu akhirnya orang pada menari-nari dan bercampur laki-laki perempuan, akhirnya terjadilah interaksi yang tidak diharapkan, membuka pintu-pintu zina, baik sama penyanyi tersebut ataupun sesama tamu undangan. Oleh karena itu dikatakan dibutuhkan fatwa di sini, kata beliau. Karenanya kami mengharapkan ya, semoga Syekh Utsaimin bisa menjawab ini secara rinci. Maka jawaban Syekh Utsaimin adalah, setelah ditanyakan ini, beliau mengatakan di antara hikmah dan rahmat Allah Azza wa Jalla adalah bahwa dia, Allah, dia besar, kata ganti Allah, dia membolehkan hamba-hambanya, N-nya besar, kata ganti Allah, mengadakan suatu hiburan ketika merayakan pernikahan. Hal itu merupakan salah satu anugerah terhadap jiwa, berupa kegembiraan dalam acara ini. Tapi tak layak jika kita mempergunakan sesuatu yang diizinkan. Tapi tak layak jika kita mempergunakan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah ya, pada bentuk-bentuk yang diharamkan dan jauh dari contoh sunnah Nabi SAW. Jadi bagi teman-teman yang pegang bukunya, situ ada tambahan tidak sebenarnya ya. Jadi yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum memanggil para penyanyi dan alat musik hendaknya didasarkan hukumnya pada nyanyian yang dilantunkan dalam acara ini. Demikian juga para penyanyi yang dipanggil hendaknya hanya menyanyikan lagu-lagu yang dibolehkan. Seperti terdapat dalam hadis, kami mendatangimu, maka selamat untuk kami, selamat juga untuk kalian. Maksudnya di zaman Nabi SAW pernah ada lantunan-lantunan disampaikan dalam bentuk syair-syair yang menunjukkan kegembiraan baik dari pengunjung ya kepada mempelai ataupun dari pihak keluarga mempelai yang mengucapkannya gitu kan. Seperti ini yang diterjemahkan, kami mendatangimu, ya maka selamat untuk kami, selamat juga untuk kalian. Dan berbagai kalimat lain digunakan untuk riang dan kegembiraan, tanpa disertai sesuatu yang mengundang cinta yang berlebihan dan lainnya. Ya, maksudnya menggunakan kata-kata cinta yang menuju kepada syahwat ya, itu harus dihindari. Jadi artinya dari fatwa yang disampaikan ada lantunan-lantunan syair yang dibolehkan, lantunan kata-kata yang indah diucapkan, ya, doa-doa yang baik dipanjatkan, ini semua dibolehkan dalam syariat. Maka jika di dalam terdapat ungkapan-ungkapan cinta yang berlebihan dan sejenisnya, atau sesuatu yang hina dari nyanyian para penyanyi pria maupun wanita, maka itu tidak dibolehkan baik dalam acara pernikahan maupun yang lainnya. Ya, karena secara umum memang tidak boleh atau tidak dibolehkan oleh para ulama. Adapun alat musik, jika menggunakan duf, maka hal itu tidak mengapa. Ya, dan sudah dijelaskan ya, ada duf dan ada tabel. Ya. Di situ dijelaskan tadi, kalau teman-teman lihat kembali ke halaman sebelumnya, di halaman 130, kalau tabel itu adalah gendang dua sisi, sementara duf gendang satu sisi. Jadi yang dibolehkan adalah dufnya, menggunakan gendang satu sisi. Kalau yang dua sisi tidak dibolehkan, ya, diserahkan dengan tabel. Kata beliau, adapun alat musik, jika menggunakan duf, maka hal itu tidak mengapa. Dan tidak boleh menggunakan tabel. Ya, tabel tadi dua sisi gendang itu ya. Perbedaan antara keduanya adalah duf dipukul dari satu sisi, sedang gendang ditabuh dari dua sisi. Selain itu, suara tabel lebih halus dan lebih mempengaruhi jiwa. Alasan perbedaan ini adalah bahwa secara asal alat hiburan dan musik itu diharamkan
kecuali apa yang terdapat dalam sunnah seperti duf. Ia tidak bisa disamakan dengan tabl. Maksudnya duf ini adalah gendang yang dipukul tapi cuma satu sisi saja. Ada pertanyaan, apakah memukul duf khusus untuk wanita? Jawabannya pendapat yang terkenal dalam mazhab Hambali adalah bahwa ia khusus untuk kaum wanita. Berarti boleh menggunakan alat musik tapi ya gendang yang satu sisi, ya. Gitu. Dan itu dalam pendapat Imam Ahmad adalah hanya boleh digunakan oleh para kaum wanita. Jadi para penantun syair wanita ini di hadapan para tamu-tamu wanita gitu. Kemudian pertanyaan lagi muncul kepada beliau masih sama, apa hukum hadirnya wanita dalam acara-acara seperti ini dengan alasan menghadiri undangan? Jawabnya adalah jika kondisinya seperti yang diterangkan dalam pertanyaan, maka kaum wanita menabuh tabel dan menyanyikan lagu-lagu yang melalaikan kehormatan dan berjoget atau menari seperti di televisi atau di video, maka tidak boleh menghadiri acara-acara seperti ini, kecuali bagi mereka yang sanggup menghentikannya. Siapa yang mampu menghentikannya? Maka ia wajib hadir, yakni untuk menghadiri undangan di satu sisi, dan di sisi lain untuk menghentikan kemungkaran. Bagi yang tak dapat menghentikan kemungkaran tersebut, ia tidak boleh hadir. Sebab menghadiri kemungkaran teranggap bekerja sama dalam dosa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan di dalam surah An-Nisa ayat 140. Jadi sebelum saya baca ayatnya, menurut beliau, rahimahullah, kalau seandainya dalam acara itu sudah jelas jauh dari agama, dipanggil wanita-wanita yang terbuka auratnya, mereka melantunkan nyanyi-nyanyian berputar-putar di antara tamu, itu, atau penyanyi laki-laki yang berputar-putar juga di antara tamu wanita, bahkan terkadang sedikit menggoda, mempelai wanita, gitu kan, walaupun hanya dengan maksud bercanda misalnya. Nah, ini kita tahu acara itu akan seperti itu, maka jangan kita hadiri. Kita cukup hadiri akad nikah, ini biasa kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat kita di Indonesia. Lalu bagaimana mempertemukan antara wajibnya menjawab undangan seorang muslim termasuk walimah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ini yang dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi kalau terjadi di situ banyak pelanggaran-pelanggaran agama, jangan Anda hadir. Kecuali di akad nikah, karena biasanya di akad nikah itu diberhentikan musiknya, ya. Karena ada prosesi akad nikah tersebut. Setelah itu baru biasa mereka buat acara-acara tambahan. Nah, Anda cukup hadiri yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan, yaitu masalah akad nikahnya. Dan ini jauh lebih aman dari sisi keimanan. Dibandingkan Anda mengatakan, oh tidak enak sama keluarga, tidak enak sama teman, tidak ada sama atasan. Lalu kemudian Anda pulang dalam kondisi iman Anda terganggu. Ya, karena sekecil apapun dosa sudah cukup untuk menurunkan iman kita. Sementara kita tahu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi para salafus saleh itu berusaha menghindari dosa walaupun itu kecil. Dan kalau Anda berusaha menjauhi dosa-dosa kecil, maka secara otomatis Anda akan jauhi dosa besar. Ya. Maka ini sebuah kaidah yang sederhana gitu ya. Kapan Anda menyibukkan diri meninggalkan dosa-dosa kecil, enggak ini haram, ini enggak boleh, ini syubhat, maka yang besar-besar Anda akan lebih takut untuk mengerjakannya. Akan lebih jauh Anda dari perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana juga Anda kalau sibuk mengerjakan ibadah amal-amal sunnah, mengejar sholat duha, mengejar sholat qabliyah, mengejar sholat malam, maka sholat wajib Anda akan terjaga. Karena Anda sudah yang sunnah aja Anda jaga, apalagi yang wajib. Nah, itu juga kalau dalam ibadah. Jadi kalau dalam kemaksiatan, kapan seseorang itu pekah meninggalkan dosa-dosa kecil, ya maka dengan sendirinya mereka akan ya juga jauh dari dosa-dosa besar. Ya. Dan dosa-dosa kecil ini, kalaupun orang sampai terjerumus padanya, maka seluruh amal soleh, ya, sholat, zikir, doa, semuanya akan bisa membersihkan dosa-dosa kecil itu. Bahkan antara 5 waktu sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya, maksudnya dosa-dosa kecil, selama dosa besar dijauhi. Jadi teman-teman sekalian harus peka dengan ini. Sebagian salaf bahkan mengatakan,
Saya mengetahui saya punya dosa kalau saya melihat perubahan sikap pada istri saya, tunggangan saya, bahkan tikus yang masuk dalam rumah saya. Jadi mereka pekaskan. Ada sebagian di antara mereka kalau jalan mencium bau busuk aja, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah SWT. Khawatir itu adalah peringatan dari Allah SWT. Dan memang begitu kepekaan para salafus saleh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat berada di Irak dan mendengarkan suara guntur yang keras. Mungkin itu sering terjadi di musim hujan ya. Apalagi di wilayah yang memang ada musim hujannya seperti kita di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Maka beliau mengatakan kepada orang-orang Irak pada saat itu di sekitarnya, bertobatlah segera, kembalilah kepada Tuhan kalian karena ini peringatan keras dan tegas dari Allah yang di langit sana kepada penduduk bumi. Jadi mendengar suara guntur, begitu pekahnya mereka. Ya, karena di antara mereka bahkan melihat api saja. Seperti Rabi' ibn Husayn rahimahullah pernah berdiri di depan api, lalu dia lihat api tersebut, lalu dia membayangkan api neraka, lalu dia pingsan. Dia sempat pingsan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terlewat ayat tentang kuburan, lalu beliau menangis sampai beliau pingsan dan keluarganya ketakutan, lalu kemudian memanggil beberapa sahabat Nabi yang masih hidup pada saat itu di zaman khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in. Maka mereka mencoba membersihkan air di wajahnya dan membangunkan, akhirnya Utsman bangun. Lalu mereka bertanya, kenapa anda ini pingsan? Dia mengatakan, saya terlintas ayat tentang kuburan dan saya takut. Lalu kata orang-orang di sekitarnya, apakah anda takut sementara anda ini siapa gitu? Mereka mengetahui kedudukan Utsman bin Affan, anak mantu Nabi SAW, dan mendapatkan tiket VIP dari Nabi SAW, dia jamin masuk surga. Apa kata dia? Ya, karena Rasulullah SAW menjamin untukku surga, tapi belum menjamin untukku kuburan. Ini adalah awal kedudukan akhirat, atau tempat tinggal akhirat. Yang selamat di sini akan selamat di sana. Jadi, begitu pekahnya mereka. Anda juga pernah dengar mungkin Nabi Daud alaihissalam, bagaimana Allah SWT pernah uji, ya, dijatuhkan oleh Allah SWT bangkai di depan singgasananya di kerajaannya. Maka tanpa banyak bicara, Daud alaihissalam langsung sujud kepada Allah SWT. Ya, dan tidak angkat kepalanya sampai firman Allah turun, kalau itu adalah sebuah ujian dan bukan karena dosa yang dia lakukan, alaihissalatu wassalam. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi, kaum salaf itu sangat pekah sekali. Ya. Para nabi-nabi, para sahabat nabi, ya. Orang-orang soleh terdahulu, mereka pekah sekali dengan dosa-dosa ini sehingga mereka lebih hati-hati. Jadi jangan Anda bilang, oh itu kan sudah tradisi, itu kan sudah biasa. Enggak, justru karena itu kita bahas teman-teman sekalian. Bagaimana agar pernikahan kita yang selama ini kita harapkan sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ketentraman jiwa, penuh dengan kasih sayang dan cinta, itu bisa kita raih. Kalau Anda menikah dan Anda tidak dapatkan ini, karena memang coba muhasabah. Apakah Anda sebelum menikah tidak melakukan kemaksiatan? Bukankah banyak orang di antara kita menikah, tapi dimulai dengan perzinahan terlebih dahulu? Ya, kemudian juga ada yang menikah dimulai dengan tadi, ya, misalnya acara-acara pernikahan yang melakukan di dalamnya banyak pelanggaran agama, lalu kemudian dia berharap bisa bahagia. Anda akan mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman, dari ketentraman jiwa, dari kebahagiaan, dari cinta dan kasih sayang di antara suami istri, keturunan yang baik, kalau Anda memulai ibadah tersebut dengan baik. Ya. Tidak mungkin Anda akan mendapatkan janji Allah SWT yang baik kalau Anda melalui dengan kemaksiatan, atau memulainya dengan kemaksiatan. Ini yang dimaksud di sini. Makanya beliau mengatakan kalau ditahu bahwa suatu acara penuh dengan kemaksiatan, jangan dihadiri. Ya. Lalu kata beliau, sebab menghadiri kemungkaran teranggap bekerja sama dalam dosa. Seakan-akan kita juga mendukung itu ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 140 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Al-ayat artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ya kepada kamu dalam Al-Qur'an bahwa jika kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, ya, maka janganlah kamu duduk berserta mereka.
Jelas Allah larang, tapi kita sengaja dulu sudah mengatakan udah nggak apa-apa kok. Ya. Dia yang lakukan bukan saya. Ya. Sehingga mereka memasuki atau jangan kalian duduk bersama mereka, jangan kumpul-kumpul di situ sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain atau meninggalkan pelanggaran agama tadi. Karena sungguhnya jika kamu berbuat demikian, tentu kamu serupa dengan mereka, kata Allah. Kalau ada orang gosipin orang, ada orang fitnah orang, ada orang lagi buat maksiat, termasuk di acara perkawinan, lalu kita ikut-ikutan, oh nggak apa-apa itu kan acara mereka. Enggak, kita berarti seakan-akan memberikan dukungan. Nah, kita harus berlepas diri dari masalah itu. Ini jauh lebih aman. Kemudian beliau ditanya lagi, apa hukum menari bagi kaum wanita di tengah kaum wanita itu sendiri? Jawabannya, sebelumnya kata beliau, saya menyimpulkan bahwa tarian di antara kaum wanita dengan alasan bahwa hal itu masuk dalam kategori keringanan atau rukhsah dalam bahasa agama kita, dalam acara. Ya, sebelumnya beliau mengatakan saya menyimpulkan boleh tarian di antara kaum wanita dengan alasan bahwa hal itu masuk dalam kategori keringanan atau rukhsah dalam acara. Tapi saya diberitahu bahwa terjadi hal-hal yang mungkar, maka saya berpendapat bahwa perbuatan itu makruh. Jadi apakah boleh wanita menunjukkan tari-tarian di depan wanita? Maka umumnya ulama membolehkan, tapi sama wanita. Dan beliau mengatakan kalau tidak ada pelanggaran agama, dalam arti kata di sini tetap tertutup auratnya, ya, kemudian menunjukkan kebahagiaan, maka itu umum, kata beliau tidak ada masalah. Tapi kalau ada termasuk ya, hal-hal yang mungkin bisa membawa pada kesalahan, maka minimal hukumnya makruh, kata beliau. Kemudian ditanya lagi kepada beliau, pada sebagian pesta, seorang suami duduk bersama istrinya di kursi pelaminan, di hadapan maupun di tengah kaum wanita. Kadang dengan difoto atau direkam menggunakan video, apa hukumnya? Dan apa hukum hadirnya seorang perempuan di sana? Jadi mempelai laki-laki sama mempelai perempuan yang seperti yang kita lakukan ya, duduk berduaan. Jadi semua orang bisa melihat mereka gitu. Bahkan umumnya laki-laki bisa menikmati kecantikan si mempelai wanita, ataupun kaum wanita menikmati ketampanan si mempelai laki-laki. Karena mereka tampil dalam kondisi yang paling ya prima pada saat itu ya. Maka kata beliau, perbuatan itu haram dan kemungkaran besar karena perginya seorang pria pada malam pengantin lalu duduk di samping istrinya di hadapan kaum perempuan dapat melahirkan fitnah yang hanya diketahui oleh Allah. Jadi ada sebagian orang buat acara di malam perkawinannya ya, bukan acara pestanya. Dari sebelumnya malam perkawinan biasanya wanita duduk dan ditemani oleh para tamu-tamu wanita saja. Nah biasanya mempelai laki-laki disuruh datang. Disuruh datang. Kemudian dia duduk bersama kaum-kaum wanita itu. Wanita itu menari-menari di depannya dan dia juga menikmati itu. Nah ini hukumnya mungkar kata beliau. Apa haknya si suami ini? Walaupun maaf ini bukan di malam perkawinan. Bukan di malam sebelum pestanya. Maksudnya biasanya pesta misalnya akad nikah pagi, malamnya ada acara. Nah ini yang dimaksud malam acara ini biasanya. Setelah acara gedung biasanya, kaum wanita kumpul bersama dengan mempelai wanita. Lalu kemudian didatangkan sengaja suaminya. Ayo datangkan suaminya gini-gini. Lalu kemudian mereka sengaja menggodanya, ya, sengaja menari di depannya. Nah ini yang dimaksud oleh beliau kemungkaran, ya. Perbuatan itu haram dan kemungkaran besar karena perginya seorang pria pada malam pengantin lalu duduk di samping istrinya di hadapan kaum perempuan dapat melahirkan fitnah yang hanya Allah yang ketahui. Sebab semuanya tengah berada dalam suasana pernikahan dan hal-hal yang menggerakkan syahwat, ya, dari bau wangi, dari penampilan yang prima dan seterusnya. Lalu di dalamnya terdapat bahaya yang besar terkadang di antara suami istri, yaitu ketika suami melihat di antara mereka perempuan yang lebih cantik dan lebih menarik daripada istrinya, tak hayal hal ini akan mengguncang perasaan istrinya. Suasana yang semestinya menyenangkan hatinya malah berubah menyedihkan. Karenanya saya berkata bahwa ini merupakan kemungkaran yang umumnya dapat merusak hubungan antara suami istri. Ya. Jadi ini termasuk hal yang mesti diperhatikan secara khusus ya. Jadi jangan sampai
terjadi pelanggaran yang kita tidak harapkan. Masuk dalam masalah ini juga yang kemarin kita sempat singgung pada pertemuan yang lalu, idealnya, kita bicara idealnya. Kalau acara perkawinan, maka lebih baik juga di kuadenya itu berpisah antara laki-laki dan perempuan. Dengan berbagai macam cara. Misal dipisahin waktunya. Kayak di Saudi, itu acara pernikahan akad nikah dari ba'da maghrib, setelah maghrib, sampai jam 10 malam. Itu untuk laki-laki semuanya. Akad nikahnya, tamu laki-laki, mempelai laki-laki yang menyambut tamunya, semuanya laki-laki. Jam 10 malam, ini kalau di Saudi kita bicara ya, itu tamu khusus perempuan dengan mempelai perempuannya. Jadi mereka saja gitu. Mereka datang dengan pakai abaya, pakai cadar, begitu masuk ke gedung, sudah disiapin tempat penitipan pakaiannya, maka mereka tampil dengan pakaian sebagai wanita. Tentu tidak juga berlebihan, tapi mereka acak pakaian pesta mereka pakai. Ya, nanti kalau mereka keluar, mereka lapis lagi dengan abayahnya kalau pada saat mau keluar. Nah, mereka berkumpul sama perempuan. Ini yang umumnya terjadi di Saudi ya. Kemudian ada cara yang lain yang pernah kami lakukan di Indonesia, yaitu dipisahkan dengan hijab. Dipisahkan dengan hijab. Ya, ini tentu opsi-opsi ya. Pisahkan dengan hijab. Kami pernah adakan di tengah-tengah gedung dipasang hijab, tirai yang sangat indah, bagus gitu. Atau kadang-kadang mungkin dengan pot-pot bunga ya, yang padat gitu, dengan ada lampu-lampu atau ada ya, hiasan-hiasan, kemudian kursi mempelai laki-laki ada di panggung di sebelah kiri misalnya, dan mempelai perempuan di sebelah kanan. Dan ini karena tingginya kuadrat hijab tersebut, maka tamu laki-laki tidak bisa melihat mempelai perempuan. Begitu juga dengan tamu perempuan tidak bisa melihat mempelai laki-laki. Jadi orang yang mau naik, mau salaman sama atau datang ke kuadnya tidak harus ada panggungnya. Yang mau salaman sama mempelai laki-laki, maka laki-laki saja. Yang bolak-balik salaman, doakan segala macam. Tamu laki-laki juga ngobrol seluasa di antara mereka. Begitu juga dengan perempuan, mereka melihat mempelai perempuan ini dan mereka ya bisa ngobrol wanita sama wanita satu sama yang lain. Juga opsi lain pernah kami lihat, waktu itu terjadi di Taman Mini ya, salah satu di antara jemaah pengajian yang pernah buat pernikahan anaknya. Saya kebetulan diundang untuk khutbah nikah. Kemudian saya lihat, Masya Allah bagus sekali gitu. Jadi memang itu gedung cukup besar, dan gedung itu ibarat seperti gedung yang besar dan terbagi dua. Di tengah-tengahnya itu ada pintu lipat, cukup besar gitu. Menampung sekian ratus jemaah tamu ya, banyak sekali untuk laki-laki dan perempuan. Nah, rupanya kalau kita menyewa full, maka boleh dibuka pintu lipatnya itu. Kalau kita menyewa setengah bisa ditutup gitu. Nah, tapi rupanya pemilik hajat ini menyewa semuanya, kemudian dia meletakkan tamu perempuan di setengah gedung dan ditutup pintu pemisah itu. Dan pintunya sangat indah gitu. Dari kayu, terus kacanya terukir, bagus sekali. Dan di sebelah kirinya, setengahnya lagi dipakai oleh mempelai laki. Di sana mempelai perempuan sama tamu perempuan, pintu masuknya juga dari sisi yang lain. Di sini mempelai laki-laki dan tamu laki-laki. Dan kami khutbah nikah di sini. Dan terdengar ada layar juga di tempat wanita. Dan di situ terdengar ada setelah akad khutbah nikah segala macam, setelah akad nikah terdengar mereka ngobrol tapi tidak saling melihat. Ini opsi-opsi yang sangat menarik sebenarnya untuk bisa dicoba dipraktikin ya, agar tujuannya cuma satu. Bagaimana Anda memulai pernikahan tersebut dengan ya ibadah dengan dan menjauhi dosa-dosa. Ya, itu yang terjadi. Nabi SAW waktu menikah dengan Ummahatil Mukminin, maka Ummahatil Mukminin tidak bersama dengan para sahabat laki-laki. Ya, Nabi SAW menjamu tamu laki-laki, sahabat Nabi. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi SAW memberikan mereka ya, makanan, kemudian mereka permisi keluar gitu, pulang setelah itu. Nah, ini terjadi. Ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu jauh lebih baik. Kemudian kata beliau, sebagai penutup jawaban ini, kami menasihati saudara-saudara kaum muslimin untuk tidak menjadikan nikmat Allah Azza wa Jalla atas mereka dalam kurung dengan mempermudah pernikahan. Maksudnya ini nikmat Allah.
Anda bisa menikah, Anda cocok dengan pasangan, diterima lamaran Anda, atau wanita ini mendapatkan laki-laki idamannya, itu nikmat Allah yang sangat besar gitu. Maka ini, ya, jangan sampai nikmat yang besar ini sebagai penyebab lahirnya keburukan, kesombongan, dan sikap melampaui batas, maksudnya dalam dosa. Hal itu dapat mencabut berkah dari pernikahan. Nah, ini dari tadi yang kita titik beratkan. Keberkahannya hilang. Berapa banyak ikhwan dan akhwat kita menjalankan sesuai dengan syariat dan mereka merasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Ya. Masa depan pernikahan akan buruk karena terjadinya menjelang pernikahan berupa perbuatan mungkar. Ya, yang paling parah itu kalau dimulai dengan perzinahan dulu. Itu yang paling parah gitu. Dan banyak orang bertahun-tahun rumah tangga mereka ribut terus karena dimulai dengan kemaksiatan ini. Dan berapa banyak orang yang belum kenal sebelumnya, dan sudah kami jelaskan dari awal-awal bahasan tentang masalah pernikahan teman-teman sekalian, awal-awal Anda memberikan biodata Anda kepada pasangan, itu awal ta'aruf. Itu awal ta'aruf. Jadi belum Anda kenal pasangan Anda. Memang begitu dalam syariat Islam. Kapan Anda kenal dia? Mulai setelah akad nikah sampai Anda meninggal dunia. Terus proses ta'aruf itu berjalan. Dan ini yang sebenarnya yang terjadi. Ya. Maka orang yang terbiasa dengan pola makan, pola fikir, pola tidur. Laki-laki misalnya 30 tahun di keluarganya, di lingkungannya. Perempuan 25 tahun, maka mereka adaptasikan. Nah, di sini adalah ta'aruf yang sebenarnya. Dan di sini berbahagialah orang yang bisa menerapkan syariat Allah SWT dalam rumah tangganya. Ya, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Lalu mereka terus saling bantu-membantu ya. Tidak mau ngotot-ngototan mempertahankan kesalahan, tidak egois, maka insya Allah rumah tangga mereka akan langgeng. Tapi kalau orang salah kemudian ngotot, gitu kan, ditambah lagi dengan kemaksiatan dilakukan sebelum pernikahan, maka ini umumnya terjadi keributan-keributan yang banyak sekali orang tidak menyadari sebab utamanya justru karena kemaksiatan sebelum pernikahan. Kata beliau, hendaknya semua pihak menyadari bahwa mengikuti kaum kafir dalam hal ini dan lainnya berbahaya besar atas seorang muslim dari segi perbuatan zahir maupun tradisi. Perbuatan yang nampak ataupun tradisi. Bahkan dalam masalah akidah, Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan para ulama berkata, makna sabda Nabi SAW, maka mereka termasuk dari golongan mereka. Man tashabba biqawmin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka sama dengan golongan mereka. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, kata beliau, para ulama ya mengatakan makna sabda Nabi SAW, maka mereka termasuk dari golongan. Ya, maksudnya orang yang menyerupai satu kaum tadi. Karena menyerupai mereka dalam bentuk zahir sehingga dapat membuat mereka menyerupai dalam hal batin. Jadi awalnya waktu Nabi SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan mereka. Ini peringatan Nabi agar umat Islam jangan menyerupai orang-orang non-muslim gitu kan. Maka kata para ulama, sebabnya adalah kalau sudah mulai mencontohi secara zahir yang nampak, sudah mulai menyukai jenis pakaiannya, penampilannya dan seterusnya, maka nanti akan menyukai juga secara batin. Ke situ arahnya. Sementara kita punya keimanan secara batin, tidak mungkin kita ubah itu. Ya. Orang yang meniru menempatkan dirinya lebih rendah daripada orang yang ditiru. Ya. Itu berarti membuat orang mengagungkan orang kafir yang diikutinya. Umumnya orang yang meniru itu mengagungkan orang yang ditiru. Mengidolakannya lah ya. Dan ini akhirnya membuat terjadi pelanggaran dan menjadikan mereka di tempat terhormat dan teladan, jadikan sebagai suri teladan. Sikap ini menjauhkan banyak hal dari agamanya yang lurus yang disampaikan Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala akibat sikap meniru tradisi orang-orang non-Muslim. Ya. Kalau kita punya cara tersendiri. Ya ini kalau tidak disampaikan maka tidak akan pernah ada perubahan. Tapi kita sampaikan ini mungkin orang-orang yang baru mengikuti acara seperti ini. Kok bisa sih? Kok kolot benar? Nah seakan-akan ya udah deh kita tradisi seperti orang muslim tidak ada masalah. Ngapain harus diributin? Padahal sebenarnya kita punya syariat Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kami para dai tetap akan selalu menyampaikan masalah ini. Masalah orang terima tidak terima itu hak individual. Tapi tidak bisa didiamkan. Karena Anda banyak sekali melalui rumah tangga, ya, atau banyak di antara Anda melalui rumah tangga yang ribut tidak tahu solusinya. Dan ujungnya juga kembali kepada para dai, para ulama. Kan bagaimana ya ribut suami istri, ribut begini, sering kadang-kadang cekcok tanpa sebab yang nyata gitu. Kadang-kadang sudah ngambekkan, kadang-kadang masuk di pengadilan. Sering datang kepada kami berkeluh kesah masalah itu. Setelah kita rentet ternyata memang betul. Sebelum nikah banyak kemaksiatan yang mereka buka. Gitu kan. Di acara nikah mereka buat kemaksiatan. Nah ini yang kita bahasakan dari tadi. Alhamdulillah kalau Anda bisa memahami masalah ini. Dan ini bukan memaksakan pendapat, tapi ini adalah opsional, opsi untuk bisa mendapatkan keberkahan. Supaya jangan Anda terjerumus dalam kemaksiatan. Karena tidak akan berubah apa yang telah terjadi yang sudah Allah tentukan. Orang yang mengikuti orang-orang beriman, Nabi dan para orang-orang saleh dari para sahabat Ridwanullah alaihim, pola hidup mereka dan segala macam berhubungan dengan cara hidup mereka yang sesuai dengan syariat Allah, maka mereka akan bahagia. Kita akan sama dengan mereka sebagaimana mereka bahagia. Dan orang yang mengikuti orang-orang non-muslim, ya, orang yang jauh dari agama atau orang bermaksiat, maka akan sama dengan mereka. Ujungnya keributan dan seterusnya. Ya, hal-hal yang tidak nyaman dalam rumah tangga tersebut. Kata beliau, masih kata Syekh Utsaimin rahimahullah, saya sungguh heran terhadap orang-orang yang Allah Azza wa Jal telah karuniakan kepada mereka tradisi yang lebih lekat daripada tradisi salafus saleh, maksudnya tradisi para sahabat, ya, dan ketetapan syariat. Namun saya merasa heran mereka justru berpaling pada tradisi asing dan mungkin saja jauh dari manhaj salafus saleh. Maksudnya kenapa mereka jauhi metode yang Nabi SAW sampaikan, yang sahabat contohkan. Coba kita telusuri bagaimana pernikahan mereka, sangat sederhana, tidak ada pelanggaran agama, sehingga keberkahan ada dalam kehidupan mereka. Orang yang berakal, kata beliau, tidak mungkin berpaling dari tradisi negerinya, kecuali terdapat maslahat yang menguntungkan. Jika tidak, upaya seseorang menjaga tradisi negerinya menunjukkan kekuatan pribadinya, yakni dia merasa terhormat dengan warisan tradisinya dan bahwa ia tidak turun derajat dibandingkan mereka yang ia ikuti. Ini maksudnya muslimin, ya. Bahasakan sini negara adalah muslimin. Kita tidak usah mencontoh tradisi negara-negara lain, maksudnya adalah orang non-muslim, lalu mentransfer ke negara kita dan memaksakan untuk kita terapkan dalam kehidupan. Kata beliau, saya katakan juga, orang-orang yang diikuti merasa senang, sebab tangan mereka berada di atas tangan orang yang mengikutinya. Kita tentu tidak ingin bahwa apa yang kita kerjakan itu membantu musuh-musuh kita. Sebaliknya, yang kita inginkan yaitu musuh-musuh kita lah yang mengikuti kita hingga kita berada pada derajat yang lebih tinggi. Maksudnya, beliau maksudkan di sini adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang memang mau mentransfer tradisi mereka kepada kaum muslimin. Kita tidak harapkan mereka berhasil mentransfernya, tapi kita yang menunjukkan pada mereka bagaimana Islam itu. Bukan kita yang terwarnai, tapi kita yang mewarnai. Karena kita berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, saya mohon kepada Allah agar dia memperbaiki kondisi kaum muslimin, agar mereka kembali mengetahui kemampuannya dibanding golongan lain. Maksudnya kedudukan umat Islam, mereka di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka mengetahui dengan sepenuh keyakinan bahwa makin mereka berpegang pada agama Allah dan apa yang dipegang para pendahulu mereka, dari orang-orang saleh sebelum kita sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan memperoleh kemuliaan atau izzah. Hal ini selaras dengan berpegangnya mereka pada Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Munafiqin ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu, kemuliaan itu, izzah itu hanya bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang-orang mukmin. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Maksudnya, kenapa kita justru tidak kembali kepada Islam, tidak menerapkan tata cara Islam, dan selalu menganggap itu kolot, ketinggalan zaman, atau radikal,
dengan segala macam hal. Nah ini Allah SWT yang mengajarkan. Rasulullah SAW yang mengajarkan. Kenapa kita tidak kembali kepada syariat itu? Kenapa kita selalu tidak mencari tradisi-tradisi yang jauh dari agama Allah? Padahal kita harus menjadikan Islam sebagai tradisi. Jangan tradisi diislamkan. Kita kalau menjadikan Islam sebagai tradisi, maka kita punya standarisasi secara internasional. Mau Islam itu di Asia Tenggara, mau di Timur Tengah, mau di di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Australia, di semua benua ini sama saja nanti. Babi haram di sini haram semuanya. Di sini wanita wajib tutup aurat semuanya. Di sini sholat 5 waktu, semua wajib sholat 5 waktu. Nah sama halnya, tarik semuanya ke dalam kehidupan kita, termasuk pernikahan juga. Mana yang boleh di dalam agama ini boleh semuanya, mana yang tidak boleh maka tidak boleh semuanya. Nah jangan Anda memilah-milah. Ya, Anda terima sebagian syariat dan Anda tinggalkan sebagian syariat. Sementara Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Al-ayat. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Dan jangan ya kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata beliau yang sangat buruk dan mungkar dalam penutupan ya, adalah mengambil video dan foto dalam pernikahan. Hal ini berarti menyimpannya dan menjadi teladan dan contoh yang buruk. Foto-foto kaum wanita menjadikan tontonan di tengah manusia. Mereka yang melakukan hal itu hendaknya bertaubat dan menghapusnya, membakarnya dan merobeknya. Saya tidak menduga seseorang yang berakal, apalagi seorang mukmin ridho jika foto istri dilihat dan dipandangi orang banyak. Jadi maksudnya di sini bukan foto dia pribadi yang hanya dia saja yang dia simpan, tapi banyaknya orang yang membiarkan istrinya foto. Bahkan sering kita dengarkan, oh mantan pacarnya datang, lalu dibiarkan foto bersama dengan istri dia sekarang. Dengan percaya diri, nggak ada masalah. Foto itu disimpan. Bukankah foto banyak menjadi sarana sihir? Ya, sekarang dia suka sama istri Anda, kemudian tidak jadi nikah. Kira-kira bagaimana perasaannya melihat dia pakai baju pernikahan di pelaminan? Gitu kan? Itu juga kita balik. Mungkin ada seorang wanita yang suka dengan suami Anda, tidak nikah sama dia, kemudian dibiarkan foto bersebelahan sama suami Anda. Bukankah ini juga bisa menjadi ajang sihir? Ada hasad dalam hati, kan gitu. Tapi kalau seseorang itu foto lalu dia simpan di HP-nya, dia simpan di albumnya, bukan untuk dipajang, bukan untuk disebarluaskan sana sini, mungkin ini bab yang masih dibolehkan oleh sebagian ulama. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, ini yang kita bisa bahas pada kesempatan ini insyaallah.